cm. Punya rumah dan mobil, dengan mahar 80.000 yuan. Nona, jika Anda punya permintaan, saya bisa rekomendasikan kuil terdekat. Jika Anda tidak minum obat, ada apotek di seberang jalan. Pantas saja kau jomblo, pecundang. Sejujurnya, saya sedang bertenangan. Dan ada kencan buta di meja belakang. Anda salah tempat. Hai, dan aku bukan pecundang. Saya yang tertinggi di kerajaan naga. Gila, kau hanya satpam bau. Buang-buang waktuku. Ya Tuhan, bukankah itu Song Qingying? Oh ayah, itu dia, upacara promosi Phoenix Warrior beberapa hari lalu, yang disiarkan langsung secara nasional. Kudengar dia baru 22 tahun. Dia bintang paling bersinar di negara kita. Qingying, kau di sini. Ya, aku diizini untuk membatalkan pertunangan. Kenapa kau ingin batalkan pertunangan? Apa ada yang salah denganku? Aku telah dipromosikan jadi Phoenix Warrior. Sementara kau hanya satpam kecil. Apa kau pikir kau pantas untukku? Ini sedikit uang. Kau bisa simpan ini seumur hidupmu. Lagi pula, kita takkan bertemu lagi. Song Qianying, apa kau benar-benar ingin membatalkan pertunangan kita di depan umum? Kar janji, walau kau berlutut memohon padaku, aku takkan sudi melihatmu. Xiao Zhe, apa yang kau lakukan? Ketua ingin bertemu denganmu. Cepat pergi ke rumah sakit. Hua, jangan khawatir. Aku segera ke sana. Ningshe. Kau seperti babi mati yang tak takut air panas. Kau terobsesi pada... Jangan besar kepala. Aku di sini menyinui Quechua. Tak peduli bagaimana kau mengelak. Kita tak mungkin bersama. Lupakan saja niatmu itu. Song Qianying, ku beri kau kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik. Apa kau mau batalkan pertunangan ini? Apa katamu? Kau mau memberiku kesempatan? Aku pejuang Phoenix terhormat. Aku tak butuh satpam memberiku kesempatan. Pergi dari sini. Aku ada janji penting nanti. Jika aku terlambat, kau habis denganku. Song Qianying, jangan menyesal. Dewa Perang Xinglai menemui Yang Agung. Aku sudah tinggalkan Departemen Perang. Aku bukan Yang Agung. Sini memeriksa info rekrutan baru. Dan bertemu prajurit Phoenix yang baru. Jika cocok, saya ingin merekrutnya. Menciptakan kekuatan lain bagi kerajaan naga. Jadi, orang yang ingin dia temui adalah kamu. Saya sudah bertemu orang ini. Dia tidak memenuhi syarat. Saya mengerti. Saya akan segera lapor ke Departemen Perang. Prajurit Phoenix takkan pernah digunakan. Song Qianying, Sedekubulang, kau akan menyesal. Aku bahkan belum bertemu ketua. Kenapa dia mencariku? Ketua melihat informasimu pagi ini. Tiba-tiba Bersam angkat dan Kenastrok. Zhong jujur padaku. Apa kau anak haram ketua? Jika ada hal baik di masa depan, jangan lupakan aku, bro. Aku akan pergi menemuinya dulu. Kau Ningshe, cepat ke sini. Ketua, apa yang Anda inginkan dari saya? Buka itu. Buka itu. Ini pusaka keluarga kami. Kenapa dibuka di depan orang luar? Bu, bukan waktunya. Kenapa masih marah pada kakek? Kenapa ada surat nikah? Kenapa bisa jadi kamu? Ketua, bagaimana bisa ada hal seperti ini? Jangan tanya kenapa. Cepat nikahi Ruo Yun sesuai kontrak. Belakang keluargamu, kenapa kau punya surat nikah kita? Aku baru saja menyadarinya. Keluarga Ning mengirim 9 surat nikah. Aku tidak menyangka keluarga Su termasuk di dalamnya. Kau hanya sombong, kalau keluarga Ning memang hebat. Kenapa kau masih jadi penjaga keamanan? Benar atau tidak, bagaimanapun, kurasa ini kesepakatan bagus. Aku bisa janji membantumu satu hal, bantuan apapun. Kebetulan, aku butuh bantuan. Ada APA? Temani aku ke reuni kelas. Seorang pria bernama San Yang Hui terus mengejarku. Jadilah tamengku. Aku ahli dalam hal ini. Ruo Yun, kemarilah duduk. Tidak, istriku baik-baik saja bersamaku. Ruo Yun, ada masalah apa? Kau sudah punya suami? Kami baru menikah 2 jam lalu. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Ruo Yun, tidak bisakah kau cari alasan yang lebih meyakinkan? Lihat pakaiannya, bukankah dia penjaga keamanan di kantormu? Dan surat nikah ini bisa dibeli di jalan dengan 50 yuan.
Jangan kira aku mudah ditipu. Benar atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku kesini untuk memberitahumu. Ruo Yun sekarang adalah milikku. Jika kau mengganggunya lagi, jangan salahkan aku nanti. Sayang, kita pergi. Wer Henti? Ruo Yun, apa yang dikatakan si pecundang ini benar? Mengapa kami harus bohong padamu? Suro Yun, kau Bayanggan. Aku sudah mengejarmu bertahun-tahun, tapi kau tak pernah menghiraukanku. Tapi sekarang kau nikah dengan penjaga keamanan kampungan. Kau Mengenaku. Seseorang, tolong aku. San Yang Hui, apa yang kau mau lakukan? Masih berani mengusik keluarga Su? Jangan lupa, keluarga Su setara dengan keluarga San. Jika kita bertarung, tidak ada yang akan menang. Aku beritahu kau fakta 7 Anya. Ayahku sudah berteman dengan keluarga baik yang berpengaruh. Kalau kau bijak, ikutilah aku hari ini. Atau tidak ada yang bisa keluar dari sini. Apa? Kau bilang keluarga baik? Ya? Jika kau ikut aku ke lantai atas sekarang. Aku bisa pura-pura tak terjadi apa-apa. Jika tidak, bila keluarga baik marah, aku tak bisa melindungimu, Su. Keluarga baik apa itu? Aku tak pernah dengar. Apa mereka hebat? Buku, kenapa kalian masih berdiri di sini? Pergi. Aduh. Kau pikir bisa menahanku dengan sampah? Tampaknya keluarga San hanya segini saja. Tunggu aku. Hei, Bai Xiao, aku dipukuli. Ham. San Yang Hui, jangan kelewatan. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Keluarga Bai adalah penguasa Hongche. Kita tidak bisa membuat mereka tersinggung. Mereka hanya berandalan kecil. Mereka tidak ada apa-apanya bagiku. Siapa yang tidak menganggap serius keluarga Bai? Oh, Tuan Muda Bai. Akhirnya kau datang. Hanya pecundang ini. Dia tidak hanya merebut wanitaku, tapi juga bilang keluarga Bai sampah. Lihatlah memar di wajahku. Bukankah ini sama dengan memukul wajahmu? Oh, Satpam Bau berani menyentuh kumis harimau. Kau tahu di Hongqing ini, keluarga Bai adalah langit? Tapi menurutku, kau tak beda dari sampah di selokan. Kejari mati, ya. Hei, bagaimana mungkin? Karena kau tidak menghormatiku, maka akan kulumpuhkan tanganmu. Ya, seperti ini. Kau tahu akibatnya? Kau baik-baik saja? Akibat apa? Akibat apa? Keluarga Baiku didukung Jenderal Phoenix, Tuan Song Qingying. Menyinggung keluarga Baiku. Dia bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Wanita yang baru dikenal dan sombong. Dia pasti tak punya tempat di Kerajaan Naga. Kusarankan keluarga Bai mencari pendukung lain. Nije, tunggu aku. Aku pasti akan membunuhmu. Bagaimana dengan perisaiku? Aku benar-benar terbunuh olehmu kali ini. Pendukung keluarga Bai adalah Nona Song Qingying. Kau tahu, dia selebriti sekarang. Dia hanya orang biasa. Halo. Apa? Kekek Sekarat. Bulletin, Kekek, bagaimana keadaannya? Rumah sakit baru saja mengeluarkan surat kritis, mengatakan kakek mungkin tidak selamat malam ini. Tapi, dia belum menyerahkan banyak industri pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Hei, benar. Carry Nona Song. Nona Song adalah pejuang Phoenix. Dengan keterampilan medis yang sangat baik dan memiliki seni bela diri yang sangat baik, dia bisa menyelamatkan kakek. Bu. Lupakan saja. Kenapa? Baru saja, dia memukuli orang-orang Nona Song. Aku tak perlu mencari Song Qingying. Aku bisa menyembuhkan penyakit kakek. Penyakit kakek tidak serius. Aku bisa menyembuhkannya. Kau pikir kau siapa? Apa kau ingin membunuh kakek demi warisan keluarga Su? Apa yang kau bicarakan? Kau hanya seorang satpam. Bagaimana bisa kau? Dari mana kau tahu soal obat? Kita akan minta maaf pada Nona Song. Selamatkan kakek itu yang terpenting sekarang. Biarkan Song Qingying yang setengah matang adalah pembunuh kakek yang sebenarnya. Siapa bilang aku dokter setengah matang? Nona Song, Anda di sini. Aku baru saja akan menemuimu. Kudengah Tuan Su sakit parah. Jadi aku datang menjenguk. Benarkah? Kau seharian di rumah sakit. Kurasa kau tak melihat VIP yang kau sebut. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Orang yang kutunggu hari ini adalah Dewa Berburu. Aku telah dipilih oleh Dewa Perang. Aku akan segera melapor ke Departemen Perang. Kau bahkan tidak melihatnya. Berani bilang akan ke Departemen Perang. Memangnya kenapa? Dewa Berburu hanya lelah dari perjalanan. Besok, aku akan mengadakan perjamuan di keluarga Song. Aku akan menyambutnya secara pribadi. Lalu aku akan bergabung dengannya dalam pekerjaan. Dan kau hanya orang miskin yang kuceraikan.
Kau Pekundang. Kau Daikampakan Nona Song. Untuk mencelakai putriku, apa niatmu? Oh Moff, aku tak sengaja melukai harga dirimu. Tapi harga dirimu tak berharga. Keluar. Jaram Ilahi Jiyang. Sakti 9 yang hadiah dari raja. Yang diselamatkan, raja neraka pun tak berani ambil. Jarum Jiuyang memang pusaka. Tapi tanpa aku puntur Jiuyang dari Maha Guru, hanya jarum beracun yang mencelakai. Song Qingying, kurasa kau membunuh orang. Berani bicara saat Nona Song mengobati. Kapan giliranmu bicara? Saat orang tua itu bangun, dia akan pecat kau duluan. Kukira Jia takkan bengu. Kukup, Ningshe. Aku tahu kau dendam pada Nona Song, tapi jangan bercanda soal nyawa kakek. Aku tak mau repot dengan sampah masyarakat rendah ini. Aku takkan repot dengannya. Baiklah. Mari bersiap tinggalkan rumah sakit. Mingzhe, kau masih tak percaya kemampuan medis? Bukan salahmu. Kau sudah jadi satpam selama 3 tahun. Ja, die Weiher Kautak Sentu Dunyaku. Dan kau tak tahu caraku. 2, 1. Kekek. Nona Song, apa yang terjadi padanya? Kau tak bekus, celakai orang dan diri sendiri. Bagaimana bisa? Metode sejati Jiuyang. Kau tak perlu tahu itu. Meski kau belajar ilmu medis. Lalu kenapa? Perjamuan resepsi untuk Sing Lai besok. Jika kau berani datang, akan kutunjukkan padamu jarak antara kau dan aku. Takkan bisa kau kejar seumur hidupmu. Oke, akan kulihat besok. Bagaimana kau edakan perjamuan ini? Oke, akan kutunjukkan padamu. Kakek kau bangun. Bangun. Aku ingin berterima kasih padanya. Aku harus berterima kasih pada Ningze. Kenapa harus berterima kasih? Jika bukan karena dia, kita tidak akan menyinggung Nona Su. Jika kita pergi ke perjamuan selamat datang, kita akan jadi bahan tertawaan seluruh kota Hong. Ini semua karena orang sial ini. Diam, apa yang kau tahu? Ningze. Kekek. Besok adalah perjamuan untuk Dewa Pemburu. Bertemu dengannya bukan hal buruk. Mungkin itu juga bisa menguntungkan keluarga Su, mendapatkan keuntungan tak terduga. Kau bajingan, kau benar-benar berani datang. Perjamuan yang diadakan keluarga Song, sepertinya tidak melarangku datang. Bai Xiao, ini Satpam Bao. Apa? Satpam berani datang ke perjamuan? Eyo. Hentikan. Nona Song. Aku yang meminta mereka datang. Dewa Pemburu tak suka orang dibeda-bedakan. Walaupun dia satpam, dia juga bisa mengagumi Dewa Perang. Nona Song, dia mematahkan lenganku kemarin. Anda harus membantuku. Ada lagi. Ningzhe, berlutut dan minta maaf pada Bai Fei. Aku tak akan memperpanjang masalah ini. Suruh aku minta maaf padanya? Song Xining, kau hila Karina berlari? Berani-beraninya kau tak sopan pada Nona Song. Siapa kau berani tak sopan padanya? Berlutut sekarang. Kau mencari mati. Dasar Pekundang Bao. Aku tak menyukaimu saat kencan buta lalu. Harus master baik kita. Nona Song hanya kekanak-kanakan tadi. Aku istrinya. Aku minta maaf untuknya. Tolong maafkan dia. Ningzhe, aku meremehkanmu sebelumnya. Tapi tak kusangka kau bersembunyi di balik wanita. Aku mual melihatmu sekarang. Pergi dari sini sekarang. Aku tak mengizinkannya. Kau menodai mata Dewa Pemburu. Song melepaskanmu. Keluarga Song akan baik-baik saja. Kukatakan keluarga Bai akan hancurkan kalian. Dan kau, cantik kecil. Kakak, Dewa Perang Sing Lie akan segera datang. Haruskah kau di depannya? Membuat adegan yang tak bisa dihentikan dan membunuh keluarga Su kami? Aku merusak kesenanganmu hari ini. Aku minta maaf pada kalian semua. Kami akan pergi sekarang. Jangan terburu-buru pergi. Apa kalian semua melihat itu? Pria dewasa dilindungi wanita. Menjadi gigolo sampai seperti ini. Ini unik di Hongjeng. Ahahaha. Bai Xiao, apa maumu agar kami pergi? Sederhana. Bayar merangkak di bawah selengking gengku. Aku akan melepaskanmu. Bai Fei, jangan bertindak terlalu jauh. Memangnya kenapa jika aku menindasmu? Ini jamuan resepsi Dewa Pemburu. Berani kau menyentuhku? Tentu saja, jika kau tak mau merangkak. Kau bisa berikan wanitamu untuk kutiduri. Song Qingying, ini karena kau tak melepaskanku. Jangan menyesal.
Berani sekali kah? Kursi naga ini tahta dewa pemburu. Kau ingin keluar darinya? Mingzhe, kau mencari mati. Nona Song, Ningzhe, dia hanya bingung sesaat. Ningzhe, cepat turun. Mereka tak akan melepaskan. Lagi pula, ini hanya kursi naga. Apa aku tak pantas mendudukinya? Berani kau? Tuan Xinglai kalahkan 12 negara, panglima tertinggi Departemen Perang, dan berikan kursi naga ini secara pribadi. Ini tantangan untuk yang mulia. Ja. Orang ini pemberontak, eksekusi di tempat, Keluarga Su terlibat. dan musnahkan 3 klan. Mingzhe, aku menikahimu. Ini keputusan terburuk yang pernah kubuat. Aku sangat kecewa padamu. Dewa Perang Xinglai ada di sini. Selamat datang Dewa Perang Malam Berbintang. Selamatkan aku, bukankah kau sangat mampu? Kubiar kau lihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kami bermain dengan istrimu? Wer Henti? Kenapa aku harus berlutut? Ningzhe, APA kau hila, kau benar-benar akan menghancurkan keluarga Su. Jangan khawatir, bukan kita yang sial, tapi dia. Ningzhe, kau langkang. Dewa Perang Xinglai, ini semua salahku. Aku akan mengusir orang ini sekarang. Wer Henti? Dewa Perang Xinglai, Aku datang untuk memberitahumu bahwa Yang Maha Kuasa tahu apa yang telah kau lakukan. Dia sangat tidak senang. apa? Aku salah. Aku hanya bilang bahwa kaulah yang sial. Apa kau percaya sekarang? Katakan padanya, jika dia ingin masuk departemen, dia perlu membersihkan hal-hal kotor di bawahnya. Bersihkan. Song Qingying, aku beri kau 3 hari. Untuk membersihkan semua roh jahat di dunia fana. Jika tidak, pintu Departemen Pertempuran takkan. Aku salah. Bawahan. Aku pasti akan menyelesaikan tugas dari Dewa Perang. Pesta ini memberi dampak buruk bagi keluarga Su. Aku akan mengganti rugi atas nama Sang Supreme. Terima kasih. Selamat tinggal, Xinglie Dewa Perang. Jangan khawatir, dengan perlindungan Xinlie, keluarga Su akan semakin membaik. Mingzhe, kau terlalu kejam. Kau dendam karena kuputus pertunangan untuk menggagalkan pesta penyambutan. Hingga aku tak bisa masuk Departemen Perang. Kau memang penjahat. Kau hancurkan masa depan Nona Song. Cepat minta maaf, atau kau takkan bisa keluar dari sini hari ini. Cehoke kau, mengapa Dewa Perang Xinglai tak menyukaimu? Kenapa? Karena kau bodoh. Sial, serang dan bunuh dia. Hentikan semuanya. Kini Dewa Perang berjanji akan ganti rugi keluarga Su. Dan sebagai menantu keluarga Su, secara wajar aku takkan membunuhnya. Tapi Ningzhe, Ingat baik-baik. Nyawamu dilindungi oleh istrimu. Tak akan ada kesempatan kedua. Nona Song biarkan mereka pergi. Dia hanya orang hina. Tapi aku prajurit Phoenix Ting. Mungkinkah Phoenix pejelai nyawa semat? Sekarang yang paling mendesak adalah membersihkan kambing hitam yang disebut Dewa Buruk. Dengan perhatian Dewa Perang, keluarga Su pasti akan melambung tinggi. Ningzhe, kali ini semua berkat kamu. Jika kamu tidak bersikeras hadir di perjamuan, kita tidak akan memiliki kesempatan sebaik ini. Ini yang harus kulakukan. Kamu adalah istriku. Kamu benar-benar pembawa sial. Jika bukan karena Ruoyun kita, keluarga Su sudah hancur karenamu. Ibu, semuanya sudah berakhir. Kita pasti akan menjadi lebih baik. Hello. Ada APA? Aku baru saja mendapat kabar. Keluarga Bai menggunakan koneksi mereka, memaksa untuk menghentikan semua proyek kita. APA? Halo, Manayer Cui. Ah. Jangan beri Ruoyun makan. Apa kata Mener Cui? Ban mengatakan pinjaman tidak disetujui. Bukankah Dewa Perang Sili memberi kompensasi? Itu hanya lelucon. Tapi kita menanggapinya dengan serius. Sekarang keluarga Su kita hancur. Keluarga Bai, kalian mencari mati. Kamu pembawa sial. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini, aku akan menyuruh Ruoyun menceraikan. Yang terpenting sekarang adalah menyetujui dana. Aku akan pergi ke Manayer Cui. Aku ikut dengan... Menir Cui, terima kasih banyak kali ini. Eo, senang melayani Anda, Tuan Muda Bai. Sekalipun keluarga Su tak mati kali ini, aku akan membuatnya membayar mahal. Manayer Cui, kenapa kau di sini soal pinjaman kami? Sederhana, dia dalang di balik semua ini. Bai Shao, kau sangat tak tahu malu. Ya. Jadi kenapa kalau itu aku? Xinglai bilang bahwa untuk membersihkan roh jahat di kota ini. Bukankah keluarga Su Mu salah satunya? Kau memfitnah Manayer Cui. Apa yang dia katakan tidak benar. Kau perkiala padaku. Ban kami beroperasi sesuai aturan. Nona Su, terakhir kali, kau membuat keributan di jamuan Phoenix Warriors. Itu membuat kehebohan di seluruh kota, dan dampak negatifnya sangat buruk.
Aku berada di posisi sulit. Kecuali, Kecuali. biarkan suamimu yang tak berguna meminumnya. Jika tidak, lupakan saja. Apa yang kau bicarakan? Kau Sapambao. Kau bahkan belum pernah ke bar semahal ini. Minumlah cepat. Bai Shao, kau balas dendam. Memangnya kenapa? Keberitahu, kalian semua semut di tanganku. Aku bisa mempermainkan kalian sesuka hatiku. Sekarang kontraknya ada di sini. Minum atau keluar. Hah? Oak. Kau suka minum kan? Ini untukmu, Satpam Bao. Kau tidak mau pinjaman ini lagi? Tanpa uang ini, keluarga Su MU, kau tidak bisa bertahan di dunia ini. Ningzhe, kapan kau berhenti membuat masalah? Manayer Cui, ini salah kami, aku minta maaf. Kau tidak perlu minta maaf padanya. Keluarga Su adalah bank sumber daya yang baik. Tidak ada alasan untuk menolak. Bahkan jika masalah ini dipublikasikan, seharusnya dia yang tidak beruntung. Kau sampah kelas rendah benar-benar bisa makan. Kami adalah bank terbesar di AS. Bank Lembah Silikon. Kami bisa sepihak membatalkan kontrak. Awalnya, kami hanya butuh permintaan maaf. Masalah ini akan selesai. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Asalkan wanita cantik ini tidur dengan kami. Aku bisa mempertimbangkan membawa uangnya padamu. Nat, bukankah kau sangat mampu? Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kami bermain dengan istri? Kukup, Ningzhe. Ningzhe, kapan kau berhenti membuat masalah? Manayer Cui, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Kami permisi dulu. Kau tak bisa pergi setelah menghalangi orang. Tidak mungkin. Keketakan padamu. Jika kau tak tidur di ranjangku malam ini, aku akan membuat keluarga Su bangkrut seketika. Ya, seketika. Bukankah itu hanya cabang? Percaya atau tidak? Aku akan membuat Silicon Valley Bank bangkrut sekarang. Kau hanya seorang pelawak. Kau pikir kau siapa? Aku beri kau kesempatan untuk bangkrut sekarang. Kau biarkan aku gagal. Ini yang kau katakan. Giles, bangkrutkan Silicon Valley Bank sekarang. Giles, kepala keluarga Roosevelt, bukan siapa-siapa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Keluarga Roosevelt konsorsium terbesar di AS. Mereka takkan dengar seorang satpam. 3 tahun lalu, 12 guru kekaisaran menyerbu Long. Semua dibunuh oleh Departemen Perang Agung. Akhirnya, mereka tanda tangani perjanjian Shrar Negara dan menyerah pada Yang Agung selamanya. Dan AS adalah salah satunya. Sekalipun Roosevelt konsorsium terbesar di Mihu, itu hanya anjing di depan Yang Agung. Kukup, Ningzhe, kapan kau berhenti membuat masalah? Satpam kecil, apa hakmu tahu urusan negara ini? Lalu, apa lagi? Ruo Yun, apa yang kukatakan itu benar? Kamu masih saja berdalih. Paisaka kamu membuat kemengger madamu? Walaupun hanya sesaat, harga diri pria didapatkan dengan kekuatan, bukan dengan omong kosong. Kau sudah berpura-pura selama ini. Ayo, Sapam, keluarkan orang ini dari sini. Untuk Nona Su. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu, aku akan melakukan yang semua orang mau. Malam ini aku akan membuatmu merasa gembira. Berani menyentuh wanitaku. Sepertinya kau tidak butuh tangan ini lagi. Apa yang kalian tunggu? Lanjutkan. Tunggu, ini panggilan dari Wakil Presiden Ross. Manajer Umum, bukankah Anda di kantor pusat? Ada keadaan darurat apa? Silicon Valley Bank telah dinyatakan bangkrut. Anda dipecat. Manajer Umum, ini tidak mungkin. Bangkrut? Apa pinjaman kita masih bisa disetujui? Tanyakan pada Ningzhe soal ini. Panggilannya yang membuat SVB gagal. Aku cuma dengar sedikit gosip. Siapa sangka itu jadi kenyataan. Benarkah? Ada apa dengan panggilanmu? Aku menelepon 10.086. Istri, kamu bisa periksa. Aku tak mau periksa ponselmu. Bagaimana dengan pinjaman kita? Ruo Yun, berapa banyak yang kita butuhkan? Setidaknya 50 juta. Agar semua lokasi konstruksi mulai bekerja. Aku akan cari cara mengumpulkan uang. Kau pikirkan saja. Kau hanya sirang penjaga gerbang. Kau hidup dari uang keluarga Su. Kau pekandang. Apa yang bisa kau lakukan? Bu, berhenti bicara. Kau pembuasal. Jika bukan karena kau membuat marah keluarga Bai, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Kau pembuasal. Pergi dari sini. Keluarga Su tak menyambutmu. Dia gugup. Aku tidak keberatan. Bukankah kau bilang tinggal dekat sini? Aku tinggal di sini. Ningzhe kau berkenda? Ini area Villa Panlong, tempat yang tak bisa dibeli uang. Selit Kemembelinia? Aku sudah tinggal di sini 3 tahun. Percayalah pada istriku. Siapa istrimu? Selamat datang, pemilik. Kau benar tinggal di sini Suntahun? Tentu saja. Kenapa kau di sini?
Apa yang kau lakukan di sini? Aku minta maaf pada Dewa Pemburu. Itu kau. Villa Panlong dibangun untuk pahlawan perang. Untuk membangunnya. Orang luar tak berhak masuk. Bagaimana kau bisa masuk? Mungkinkah Ningzhe benar? Tak perlu percaya wanita bodoh itu. Ayo pergi. Sepertinya aku membongkarnya. Kau terburu-buru pergi. Oh, begitu. Kau satpam di... Kenapa kau marah? Aku tak mau berurusan dengan badut seperti... Pergi dari sini. Aku akan melindungi kediaman Dewa Perang. Aku tak butuh pengecut sepertimu. Oh, omong-omong, aku ingatkan padamu bahwa... Ketika kau mengejar wanita di masa depan, kau harus lihat apakah kau pantas berada di sana. Berpura-pura kau yang akan ditampar wajahnya. Song Qingying, kau bodoh? Oh, Ningzhe, kau sangat memalukan. Ayo pergi. Ini rumahku. Kenapa kami harus pergi? Tidak percaya ya? Lihat baik-baik apa ini. Ini villa teratas Villa Panlong. Kunci Paviliun Imperial. Selama 3 tahun, informasi pemilik Paviliun Imperial sangat rahasia. Bagaimana kunci Paviliun Imperial bisa di tanganmu? Perlu aku jelaskan padamu? Gunakan IQMU yang 3 tahun untuk memikirkannya. Aku tahu, Ningzhe, kau punya nyali besar. Sebagai satpam di sini, Kau tidak memberi konto. kau berani mencuri kunci pemilik. Kau tahu apa akibatnya. Tapi tak kusangka kau begitu bejat. Tanpa perlindungan, kau sampai mencuri. Ningzhe, kau masih lelaki. Kukap. Ningzhe, kapan berhenti berpura-pura? Ruoyun, kau tak percaya pada... Bagaimana aku bisa percaya, sebagai satpam, mampu beli rumah sebesar ini? Orang-orang di depan membiarkanmu masuk, karena kau bekerja di sini. Bagaimana kau membela diri? Mereka mengenalku. Tapi kau kerja 2 pekerjaan. Aku kerja di kantor siang hari, dan jadi satpam di sini malam. Aku tak akan membencimu, dan aku akan menghormatimu. Tapi kenapa curi kunci Paviliun Imperial? Oh, mencuri di sini sama dengan mencuri rahasia Departemen Perang. Ningzhe, tahu ini kejahatan besar? Nona Song, ini salah Ningzhe. Karena ini pelanggaran pertama, maafkan dia. Aku minta maaf untuknya. Aku sudah beri banyak kesempatan, karena dia tak menghargainya. Dia selalu tantang batasanku. Sekarang berani mencuri di wilayah Departemen Pertempuran. Hari ini, aku bertindak atas nama Dewi Perang Xinglai dan Yang Mulia Departemen Pertempuran untuk menangkap penjahat ini. Dan aku menangkapnya basah. Mohon hukum saya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menunjukkan pisau di paviliun kekaisaran? Apakah kamu tidak tahu bahwa Rumah Agung melarang semua senjata? Rumah Agung apa? Yang Mulia, mohon ampuni saya. Saya hanya sedang terburu-buru. Saya hanya ingin meminta maaf kepada Dewa Perang. Saya tidak punya pikiran lain. Jika kamu ingin meminta maaf, kamu harus membersihkan semua iblis. Daripada menjilatku di sini, pergi. Saya akan pergi sekarang. Dewa Pemburu, saya benar-benar minta maaf. Ini kesalahan kami kali ini. Saya sudah memeriksanya. Ini bukan urusanmu. Bagus, Ningzhe, ayo pergi. Bukankah kamu bilang aku penjaga di sini? Saya masih harus bekerja. Oh, kalau begitu, tidurlah lebih awal. Dan berhati-hatilah. Saya lalai sesaat, membiarkan orang yang tidak relevan masuk. Mohon hukum saya. Dia hanya orang bodoh yang sombong. Jangan khawatir tentang itu. Cepat atau lambat, akan kutunjukkan kekuatanku. Ruoyun, dia pergi ke Bai Fei untuk pinjam uang. Aku takut sesuatu akan terjadi padanya. Cepat pergi ke sana. Oke, aku akan segera pergi. Bukankah suamimu yang tidak berguna sangat kuat? Kenapa dia datang ke keluarga Bai untuk pinjam uang? Maafkan aku, Ningzhe. Dia terlalu impulsif. Aku minta maaf atas namanya. Apakah ini ketulusanmu? Seharusnya, kau bertanya dulu, sebelum begini. Apa akibatnya jika menyinggungku, Bai Fei? Apa yang kau inginkan? Minumlah saja segelas anggur ini. Aku akan melepaskan suamimu yang tidak berguna. Itu saja. Jika tidak, aku, Bai Shou, orang yang bisa dipegang janji. Oke, aku akan minum. Benar sekali. Mari kita ngobrol baik-baik setelah minum. Posisi apa yang kau inginkan malam ini? Bai Shao, aku bukan wanita seperti yang kau pikirkan. Jika kau punya pikiran seperti itu, aku permisi. Kau membiasanggernya. Lemak yang masuk ke mangkuk Bai Fei tidak bisa kulawan. Ayo, cantik, biar kakak menjagamu baik-baik. Lepaskan aku. Orang di sini anak buku. Percuma saja kau berteriak. Aku akan melawanmu. Aku sangat marah sekarang. Bantu aku tenang. Aku akan memberimu uang. Jangan mendekat. Kau tidak bisa kabur. Menyerahlah padaku. Lepaskan aku. Tidak, aku tidak mau. Kau berpakaian sangat seksi. Bukankah itu agar aku bisa bermain denganmu? Kenapa kau berpura-pura? Kau belum pernah ke kamar pengantin.
kan? Lepaskan aku. Ningza belum menyentuhmu. Hari ini, akan kutunjukkan rasanya jadi wanita. Hei, lepaskan aku. Hei bertiriklah, tolong aku hari ini. Akan kutunjukkan pada kota bagaimana aku menaklukkanmu. Tolong. Kenapa kau dia? Hentikan. Berani meraih Bai Shao. Tahukah Anda bagaimana menuliskan tulisan kematian? Maaf kak, cuma mau mending duit. Saya tidak menyangka seperti itu. Gak apa-apa deh, mereka tidak dapat membuat gelombang. Reni pura-pura, Anda tidak bisa mengalahkan semua orang di perusahaan saya. Apa yang Anda inginkan? Berlutut ke bawah. Dan kemudian beri saya istri Anda untuk tidur bersama saya selama 1 malam. Saya akan mengabari Anda. 1 malam kurang terlalu murah. Terlalu murah untuk dia. Anda berlutut di sini. Dan jaga istri Anda melayani kami semua. Jika ia masih cukup beruntung untuk bertahan besok, saya akan melakukannya. Anda anak haram. Saya tidak akan membuat Anda menipu saya meskipun saya mati. Jika Anda tidak melakukannya, saya akan menemui seseorang untuk secara perlahan mempercayakan kematian Anda. Tetap, di Hongqing ini, membunuh orang di Hongqing adalah sebanyak membunuh ayam. Saya hanya memberikan 3 detik. Jika Anda tidak ingin limbah ini untuk mati, keluarkan pakaian Anda. Biarkan saya mengambil beberapa menit terlebih dahulu. Apa yang masih Anda lakukan? Cepat dan mengikat limbah ini. Biarkan dia melihat bagaimana saya bermain dengan istrinya. Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan jangan mendekat. Dengan beberapa pecundang ingin menahanku, lepaskan Ruoyong. Nanti kita bicarakan. Aku akan lepaskan dia. Tidak, aku tak bisa tinggalkanmu. Dengan sampah-sampah ini, mereka tak kuhiraukan. Patuh dan tunggu kabar baik dari. Kalau begitu kau harus hati-hati. Panggil semua orangmu. Atau hari ini, jadi hari kematianmu. Kau berani sekali. Hei Tuan Song. Cepat ke sini, aku dipukuli. Ahli bela diri. Sekarang kau tahu takut. Sudah terlambat. Saat dia datang, akan kuperlihatkan cara menyiksamu. Kau cuma ahli bela diri. Orang tak berguna, suruh dia cepat datang. Aku buru-buru ingin membunuh. Siapa yang meremehkanku? Tuan Song, akhirnya kau datang. Dia yang merusak tangan dan kakiku. Akan kusiksa dia baik-baik. Jangan khawatir, Tuan Bai. Anak kecil tak kuhiraukan. Kuberi kesempatan potong anggota badanmu. Agar tak terlalu sakit saat kulakukan. Aku juga beri kau kesempatan. Jika kau loncat dari sini sekarang, takkan kubana dengan tanganku. Kau cuma pengecut yang banyak bicara. Mari lihat caraku menghadapimu. Sempa. Kau ini siapa? Orang mati tak berhak tahu. Sekarang giliranmu. Salah. Sejak kau potong jari Feng Ruoyong, nasibmu sudah ditentukan. Kau tak bisa membunuhku. Keluarga Bai adalah penguasa bayangan. Jika kau membunuhku, ayahku tak akan membiarkanmu. Pai Chinti, jangan khawatir. Akan kutemui dia setelah. Kau, Hinoayake? Kau ini siapa sebenarnya? Tunggu sampai kau ke alam baka. Tanya ayahmu di sana. Siapa yang berani lakukan ini? Siapa pelakunya? Akan kusuruh orang menyelidiki. Hasilnya segera ketahuan. Cari pelakunya. Saya pepan orangnya. Bahkan lari ke ujung dunia. Aku Bai Chenhe akan mencincangnya. Siap, Pak. Hari itu, ini kuku perempuan Kilo Agasu. Keluarga Su, kalian mencari mati. Ya. Semua keluarga Bai, patuhi perintah. Dan hancurkan keluarga Su. Balaskan dendam anakku. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Kurasa tidak perlu repot-repot seperti itu. Tuan, dia pembunuhnya. Kau membunuh anakku dan berani muncul di sini. Apa kau tidak takut mati? Kenapa aku harus takut padamu, Tuan Muda Bai? Tuan Muda Bai, maaf membuatmu pergi sendirian. Tapi jangan khawatir, kau takkan lama kesepian. Aku tak percaya pembunuh anakku orang tak dikenal. Lupa memperkenalkan diri. Namaku Ningzhe. Itu kau? Perry t'a eu empaqué du argalin, tu bon-tuant. Itu Bai Chenhe. Sepertinya kau masih mengingatku. Terlambat. Hari ini adalah hari kematianmu. Apa katamu? Supreme pergi sendiri ke keluarga Bai. Cepat kumpulkan semua orang. Segera berkumpul.
Tidak. Dewa Perang Singlai pergi ke keluarga Bai. Dia pergi terburu-buru. Siapa yang mengganggu Dewa Perang Singlai? Tak apa, prajurit keluarga Song. Dengarkan, ikuti aku untuk membantu Dewa Perang. Seperti anakmu pantas mati. Tidak, tapi seekor binatang. Semua anggota keluarga Bai, dengarkan, bunuh orang ini. 10 juta feng untuk membunuhnya. Dan pejabat keluarga Bai. Aku akan membunuh. Tak disangka, Pluto pengejar angin, di antara 5 raja Pluto sangat kuat. Bai Chehe, kau tak menyangka aku masih hidup kan? 13 tahun lalu, aku dan ibuku baru tiba di Red Dust. Kalian 5 raja neraka mengejarku. Sekarang jasad ibuku belum ditemukan. Tapi kalian telah menjadi 5 keluarga besar. Tuhan sangat tidak adil. Selama bertahun-tahun, kesempatan apa yang kau dapat hingga menjadi begitu kuat? Kau tidak perlu tahu itu. Bagaimanapun, aku akan membunuh kalian satu persatu. Kau bisa berhenti. Ningzhe, kenapa kau ada di sini? Ningzhe, mari kunjungi keluarga Master Bai. Song Xinying, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Ningzhe, soalnya Yege agan maksud sekarang. Saya bisa membunuh Anda segera. Biarkan pergi ke keluarga Master Bai. Keluarga Bai telah mendominasi di Hongchen selama bertahun-tahun. Belum tahu Anda? Singlai meminta Anda untuk menggiling iblis dalam dunia mort. Tidak hanya Anda tidak sengaja memesan, tetapi Anda ingin membunuh saya. Penyeduh Xinying, apakah Anda terbelakang? Saya hanya percaya apa yang saya lihat. Jelas bahwa Anda telah membunuh orang-orang ini, dan Anda berani bergetar. Sama. Anda. Cepat. Waduh telat. Alhamdulillah YG terhormat. Ini adalah dendam pribadi saya. Saya tidak menginginkan Anda untuk datang. Siapa yang melindungi yang tertinggi di balik layar? Bahkan di lembah pertempuran, sulit untuk menemukan yang lain. Siniwa orang saya sendiri, Datang. Kaisar Bella dari Ning Family, Selamat Datang Tuan Muda Kilai. Apa yang terjadi? Sebenarnya, beberapa tahun belakangan ini, aku menyembunyikan sesuatu darimu. 13 tahun lalu, aku dan ibuku tiba di Hongcheng. Kami dikejar oleh 5 Raja Agung. Ibuku meninggal melindungiku, dan dibunuh oleh musuh. Kemudian, secara kebetulan, aku bergabung dengan Departemen Pertempuran. Dan 3 tahun lalu, aku meninggalkan Departemen Pertempuran. Dan memilih menjadi satpam kecil. Hanya untuk mencari pembunuh ibuku. Setelah penyelidikan, kami akhirnya menargetkan pada 5 keluarga besar di Hongcheng. Dan Bai Chenhe adalah salah satu pembunuhnya. Ada hal seperti itu. Bai Chenhe memang orang tua sialan. Keluarga Ning adalah keluarga terbesar. Masalah ini melibatkan konflik internal Ning. Beratnya masalah ini di luar dugaanmu. Aku tidak memberitahu. Hanya untuk menjauhkanmu dan saudaramu. Aku bersedia mengikuti Tuan Agung sampai mati. Kenapa Niezhe belum kembali? Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Kupikir lebih baik dia mati. Ibu, apa yang kau bicarakan? Niezhe tinggal di sana untuk menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah dibunuh. Suruoyun, beraninya kau bicara begitu? Siapa yang membesarkanmu? Aku tidak mengerti. Apa salahnya dengan Bai Shao? Apa salahnya tidur dengannya? Jika kita menikah dengan keluarga Bai, kita akan makmur. Khawatir, aku baik-baik saja. Ningzhe, bagaimana kamu bisa kembali? Syukurlah kamu sudah kembali. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskannya pada kakek. Kamu hanya penjaga gerbang keluarga Sukami. Apa yang perlu dijelaskan? Si idiot ini telah membuat marah keluarga Bai. Apa kau mencoba menjerumuskan keluarga Su ke dalam bahaya? Wanggang khawatir bu. Mulai hari ini, keluarga Bai telah lenyap dari dunia ini. Dan tidak akan menembakkan masalah bagi keluarga Su lagi. Kenapa kau berkata begitu? Apa? Keluarga Bai musnah? Bagaimana mungkin? Keluarga Bai adalah salah satu dari 5 keluarga besar di Hongcheng. Apa kau melakukan ini? Tentu bukan dia. Tang Xiao, kau sudah kembali. Aku datang ke sini setelah turun dari pesawat, hanya untuk mengejutkan Ruoyun. Ruoyun, aku membuatmu menunggu selama 3 tahun. Mulai sekarang, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Ini hadiah untukmu. Ya. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku menolakmu 3 tahun lalu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tidak akan setuju denganmu. Aku pikir ada apa. Ternyata kau terlalu percaya diri. Kau ini apa? Kau hanya zat pambau. Beraninya kau campuri pernikahan Ruoyun dan Wenbin? Apa yang kau bicarakan? Kau hanya anjing yang dibesarkan keluarga Su. Beraninya kau menggigit majikanmu? Nak,
Aku tahu hubunganmu dengan Ruoyun. Hanya mendapatkan surat nikah, kan? Karena kau tahu kami punya surat nikah, tolong jangan ganggu aku lagi. Nianzhe adalah suamiku. Bagaimana jika kami punya sertifikat? Tidak bisakah kita bercerai? Benar, kan? Ya. Aku akan mengawasimu dengan cermat. Aku tidak membiarkan pria ini menyentuh Ruoyun. Gadis berharga kami masih perawan. Bukankah anak itu mendekati Ruoyun hanya untuk uang? Aku punya 1 juta di sini. Ya. Dan menghilang dari pandanganku. Lah dari hadapanku sekarang, atau akan kulenyapkan kau duluan. Kau berani memprovokasi keluarga Tang. Kau tak ingin hidup. Aku sudah menghancurkan keluarga Bai. Memangnya kau siapa, keluarga Tang? Jika kau benar-benar membuatku marah, sebaiknya kau pergi ke alam baka saja. Ningzhe, benarkah kau hancurkan keluarga Bai? Master Hill, Satpam Bao seperti dia hancurkan Bai? Mungkinkah dia orang penting tersembunyi? Nak. Ketahu apa yang kau bicarakan? Tang dan Bai termasuk 5 keluarga besar. Aku tak mungkin tak tahu urusan mereka. Bai hancur karena dewa perang Xinglie. Kau benar-benar pekandang. Aku hampir mempercayaimu. Jika kau benar-benar punya kemampuan ini, katakan jadi satpam keluarga Su. Ruoyun, lihat suami yang kau pilih. Kau tak punya kemampuan nyata, tapi hanya omong besar. Aku sedih untuk masa depanmu. Tang Wenbin, ini urusanku dan Ningzhe. Kau tak perlu khawatirkan? Kudengar keluarga Su kekurangan 50 juta yuan. Dengan pria tak berguna ini, selesaikan masalah uang Su. Dia tak bisa, tapi aku bisa. Bernilai 5 juta yuan. Asal kau mengangguk, ini akan jadi milikmu. Ini 3 lahan terbesar di zona pembangunan. Keluarga Sumu bernegosiasi setahun. Asal kau mengangguk, ini akan jadi milikmu. Aku di Inggris selama 3 tahun. Aku diberi gelar Earl oleh keluarga kerajaan Inggris. Dalam 3 hari, aku adakan jamuan sebagai Earl Inggris. Umumkan masuknya aku ke Kota Merah. Dan ini undangan jamuannya. Orang luar berspekulasi sampai 10 juta. Baiklah. Satu undangan bernilai sangat tinggi. Saat itu, semua orang kaya rayakan untukku. Dan aku akan berjuang untuk 50 juta untuk keluarga Su. Ruoyun, apa yang kau ragukan? Tang Xiao sudah tunjukkan ketulusan terbesarnya. Bisakah Satpam Bao itu memberimu ini? Berani-beraninya kau tunjukkan hal seperti ini. Hanya 50 juta yuan, aku punya. Kau, idiot. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu konsep 50 juta? Dengan gajimu, kau tak bisa dapatkan dalam 10 kali masa kerja. Jangan, Bibi. Beri dia kesempatan tunjukkan dirinya. Kan, Ning Xiao? Aku akan bawa 50 juta yuan ke keluarga Su. Haha, aku tak salah dengar. Kan? Pria payah ini berpura-pura memalukan. Bibi, kupikir pria idiot yang hanya berpura-pura ini tak perlu dipertahankan di sini. Seseorang, keluarkan dia dari sini. Lihat saya Payang Barony. Tuan, ini cek 50 juta dan beberapa juta kembalian. Lepaskan kembaliannya. Berikan seknya. Apakah ini seharga 50 juta? Itu benar. Master Hill, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Ningzhe, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Kau tak perlu bertanya, kau hanya perlu tahu. Uang ini hanya setetes air bagiku. Saya mengerti, kau pasti mencuri uang ini. Baiklah, Ningzhe. Beraninya kau gunakan uang kotor ini untuk menyakitiku? Apa kau ingin keluarga Su masuk penjara bersamamu? Ibu, jangan dengarkan dia. Ini uangku. Itu milikmu? Bagaimana kau jelaskan asal uang ini? Mungkin kau mencuri atau merampoknya di suatu tempat. Perlu aku jelaskan apa yang kulakukan padamu? Aku di sini untuk mencarinya. Ningzhe, jelaskan kasus pembunuhan 48 orang. Apa, Nona Song? Kau salah paham? Jia Pekundo. Bagaimana dia terlibat pembunuhan keluarga Bai? Keluarga Bai menyinggung dewa perang jahat. Jika dia punya kemampuan itu, dia masih akan menjaga gerbang kita. Aku ada di tempat kejadian. Kau meragukan penglihatanku? Saya tidak berani. Nona Song, pasti ada kesalahpahaman. Ningzhe pandai berkelahi, tapi dia tak mungkin membunuh banyak orang. Tentu saja aku. Tapi dia mencuri 50 juta dari keluarga Bai. Mungkin dia melihat pembunuhnya. Jadi, Ningzhe, ikut aku untuk diselidiki.
Benar-benar dikuri. Gaji satpam memang rendah. Kau bahkan tak bisa menghidupi diri sendiri. Kau malah jadi pencuri. Sebagai pria, aku benar-benar merendahkanmu. Song Qingying, kau benar-benar bodoh. Apa aku perlu mencuri dari keluarga Bai? Kau ini apa? Kau tertangkap basah. Masih berani mengira. Ningzhe, benarkah ini perbuatanmu? Sumpah, itu bukan uang keluarga Bai. Kenapa saat ini kau masih menolak mengatakan yang sebenarnya? Liku. Kau hanya seorang satpam. Bagaimana bisa punya uang sebanyak ini? Di jamuan selamat datang waktu itu, Xing Lai bilang dia akan memberi kompensasi. Dia memberikan semua uangnya padaku. Kompensasi apa? Dewa penghukum yang beri kompensasi pada keluarga Su. Kau pekandang. Berani beraninya kau mengambil pujian dua perang. Untukmu, Nona Song, meski ada kesalahpahaman di sini, tapi dewa penghukum tak akan berbohong. Lihat ini. Aku bisa abaikan masalah uang. Tapi kau tetap harus ikut denganku. Song Qingying, apa kau bodoh? Masalahnya sudah dijelaskan dengan jelas. Kenapa aku harus ikut denganmu? Aku adalah prajurit Phoenix. Untuk menyelidiki, apa aku butuh alasan? Kau, Ningzhe. Ikut denganku untuk diselidiki. Jika kau berani menolak, Aku bisa menuntutmu karena menghalangi tugas. Song Qingying, muda menggandeng, susah melepas. Kusarankan kau pikirkan lagi. Sepertinya kau tak bisa hadiri jamuan Count. Jangan khawatir, aku akan jaga Ruoyun untukmu. Seharusnya kau melihat semuanya. Kau bilang kau membunuh keluarga Bai? Kau hanya seorang satpam kecil. Bagaimana bisa kau membunuh banyak orang? Kusarankan kau beritahu apa yang kau lihat. Jika tidak, akan kukirim kau ke penjara. Bodoh. Ningzhe, kau tak mau bekerja sama? Bekerja sama dengan wanita bodoh adalah dosa terbesar dalam hidupku. tangkap dia. Kurasa kau tak punya kesempatan itu. Maksudmu? Perdana Menteri, ada yang salah. Ada apa? Kota Kaisar, seseorang datang. Ibu kota. Siapa itu prajurit Phoenix? Sombong sekali. Saya Pakau. Chu Yanran, putri keluarga Chu. Salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Chu, yang punya kaisar bela diri. Lumayan dengan kekuatanmu, di keluarga Chu kami, kau hanya dianggap sebagai pembantu. Seorang pilihan. Apa yang kau lakukan di sini? Mesukla. Aku sudah urus dokumen jaminannya. Jika tak percaya, tanya bos. Atau tanya langsung ke Dewi Pemburu. Kenapa Nona Song tak mau? Aku hanya penasaran, putri sulung keluarga Chu. Kenapa ke tempat ini demi satpam kecil, datang sendiri ke tempat ini? Karena aku istrinya. Nona Song jika tak salah, kau juga punya salinannya kan? Melihatmu menyedihkan, akan kuberitahu, ada 9 surat nikah seperti ini. Sejujurnya, aku harus berterima kasih. Bahkan keluarga Chu tak ingin putus tunangan. Tapi kau merobek kontrak pernikahan itu. Kebetulan, satu pesaingku berkurang. Tapi dengan kecerdasanmu, kau tak mungkin jadi lawanku. Kau tak punya kesempatan, sekarang kau percaya. Jangan bicara dengan wanita bodoh itu. Ayo pergi cepat, itu akan memengaruhi IQMU. Bagaimana kau menemukanku? Seharusnya aku yang tanya begitu. Jika aku tak sengaja ke Hongcheng, aku tak tahu putra Seleng Kilyargening. Jadi satpam kecil di sini. Katakan padaku. Dalam 13 tahun ini, bagaimana kau hindari mata-mata kami? Lepaskan, takinak dilihat orang. HMPH tidak. Jika kau tak beritahu, akan kulakukan hal yang lebih gila. Kenapa tiba-tiba datang ke Hongcheng? Itu karena perjamuan Earl itu. Lagi pula, aku bosan di keluarga. Jadi aku keluar untuk bersantai. Saya pasangker aku akan untung kali ini. Maksudmu keluarga Tang? Perjamuan Earl of England Ola Tang Wenben. Bagaimana kau tahu? Ya, siapa itu? Are you Yun? Dengarkan penjelasanku, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan. Kalian semua berdekatan. Kau ingin aku berpikir apa lagi? Siapa bilang satpam tidak punya masa depan? Wanita cantik dan mobil mewah. Kau punya segalanya sekarang. Hanya aku yang bodoh mencoba menyelamatkanmu. Aku wanita terbodoh di dunia. Percayalah padaku, aku akan memberitahumu segalanya. Percayalah. Penyesalan. Dia salah satunya, tapi aku berjanji padamu, antara aku dan dia, tidak pernah ada yang berlebihan. Ini bukan sepenuhnya salahmu. Lagi pula, kita menikah karena surat nikah itu, tapi sekarang kita pasangan sah.
Kalau berani main di luar lagi, aku takkan bicara lagi pada. Boleh kutagih bunganya sekarang? Mari kita bahas urusan. Jamung Au Tang Wenbin. Kau benar-benar mau hadir? Kalau dia ingin mati, akan kukabulkan keinginannya. Hahaha, selamat, selamat. Selamat. Selamat, Tuan Tang, di seluruh Hongcheng, yang dihargai keluarga kerajaan Inggris. Hanya Tuan Tang. Tuan Montag, urusan malam ini kuserahkan padamu. Tenang saja, Tuan Tang, cuma satpam rendahan. Perkayakan padaku. Baik, Tuan Montag. Malam ini ada beberapa wanita ingin belajar. Ajari mereka baik-baik, Tuan Mo. Baik, akan kudidik dengan baik. Nona Su sudah datang. Apalagi oleh anjing penjilat orang asing. Berani sekali, kau ini siapa? Berani kau bicara begitu pada Tang Xiao? Mungkin kau tidak tahu. Suami Ruo Yun itu selebriti di Hongcheng. Dari satpam kecil jadi menantu keluarga Su. Nasi lunak ini tak semua bisa menikmatinya. Sungguh memalung, menang tutang. Jika kau mengundang kami ke perjamuan EA hanya untuk mempermalukan kami, maka kami akan pergi. Jangan salah paham, aku hanya membela kalian. Kau wanita tercantik di Hongcheng. Sungguh hina bersama pecundang seperti dia. Kau tak perlu campur Yurasinku. Kami akan pergi. Tidak, aku mengundang banyak orang penting. Keluarga Su sedang tidak kaya akhir-akhir ini. Jika aku bisa menjalin koneksi, mungkin kalian akan kaya di masa depan. Dan aku mengundang banyak orang penting hari ini. Mereka akan datang nanti. Chang Neng itu tokoh kunci katamu? Siapa orang yang kau sebut tokoh penting? Dia putri sulung keluarga Chu, Cui Yanran. Apa? Tidak, aku hanya menunjukkan kemampuan untuk memukau Nona Chu. Tak ada orang lain yang punya kualifikasi ini. Jika Ruo Yun bisa mendekati Chu Yanran, ini akan menguntungkan keluarga Su di masa depan. Aku minta maaf atas kesalahanku beberapa hari lalu. Ruo Yun kan tidak akan terlalu picik. Baik. Ruo Yun sudah meminumnya. Katakan menolak permintaanku, kan? Jangan khawatir, aku takkan menyimpan dendam. Aku takkan mempermasalahkannya. Ningzhe, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anggurnya agak keras. Aku ke kamar mandi dulu. Ruo Yun, kau baik-baik saja? Aku akan antarmu kembali ke kamar. Anggurnya agak keras. Percaya padaku. Banyak orang yang melihat. Beraninya aku menipumu? Bagaimana kalau begini? Aku minta pelayan mengantarmu ke kamar. Nona Song, kuantar kembali ke kamarmu. Nona Song, kuantar kembali ke kamar. Haha. Racun keluarga Tang. Shan Hunko, Tang Wenbin. Kau pikir trik kecil ini bisa membunuhku? Sepertinya kau punya kemampuan juga. Kau pikir racun kecil bisa membunuhku? Anak muda, sebaiknya kau tetap di sini. Hanya karena kau ingin aku tetap di sini. HMPH, sombong sekali. Tapi kesombongan ada harganya. Aku punya perintah. Aku akan menunjukkan pertunjukan yang bagus. Apa maksudmu? Kau masih sedikit naif. Kau terburu-buru pergi. Sudahkah kau pikirkan nasib istrimu? Tang Xiao menyuruhku membawamu ke sana untuk melihat wanitamu. Bagaimana dia memuaskan diri di bawah selangkangannya. Kau mencari mati. Aha. Apakah kau tahu jurangnya? Tapi jangan khawatir, aku hanya akan melumpuhkanmu. Tang Xiao secara alami akan membunuhmu. Orang tua, apa kau tahu akibatnya? Mempunyai semua mer makin semat. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kau. Ini jurus pembunuh Departemen Pertempuran. Kau ini, tangan penahan naga? Karena kau tahu aku dari Departemen Pertempuran, kau berani memprovokasiku. Kau tidak ingin hidup. Ini semua salah paham. Sekalipun aku punya 100 nyali, aku takkan berani melawan Departemen Pertempuran. Kalau begitu, bawa aku mencari Tang Wenbin. Jika tidak, hidupmu akan lebih buruk dari mati. Ruo Yun, bagaimana kabarmu? Seluruh hotel ini milikku. Wajarkan aku datang ke sini? Apa yang kamu inginkan? Kamu tidak tahu apa yang akan kulakukan? Kamu masih mau menelepon?
Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu malam ini. Kaisar, aku beritahu ya, jangan main-main. Ningzhe tidak akan membiarkanmu pergi. Tentu saja aku tidak akan berbuat salah. Lagi pula, kamu sudah kuberi obat. Akan ada banyak kesempatan nanti. Dan aku ingin kekasihmu yang tak berguna melihatmu memohon padaku. Apa yang kau lakukan pada Naija? Seharusnya kau lebih khawatir pada dirimu sendiri. Efek obatnya seharusnya sudah mulai bekerja. Lihat. Efek obatnya mulai bekerja. Selanjutnya, kamu akan merangkak dan memohon. Tang Wenbin, kau penjahat hina. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Tidak semudah itu untuk mati. Aku, Tang Wenbin. Aku punya uang, kekuasaan, dan status. Aku tidak kalah dalam hal apapun. Tapi kau memilih Satpam Bao. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Apakah melon terbelit itu manis atau tidak? Anda harus rasanya tahu. Wanita yang saya Tang Wenbin like. Tidak ada yang dapat menghindari telapak tangan saya. Jangan telepon saya Ningzhe. Anda masih menghitung loket itu. Jujur. Dia akan segera dikirimkan kepada saya dengan tangan dan kakinya terkelupas. Lihat cinta kami. Saya mempekerjakan Master Mo untuk bertransaksi dengan dia. Master Mo adalah seorang master veteran dalam dunia seni bela diri. Sangat mudah untuk menghancurkan penjaga keamanan. Lebih mudah daripada membunuh semut. Tang Wenbin, saya akan menjanjikan apapun hari ini. Tolong jangan Malaysia. Sudah terlambat untuk mengirim saya sekarang. Main hari ini, dia harus menonton itu. Dia harus menonton itu apakah dia mau atau tidak. Ningzhe, Anda akhirnya tiba. Kau tiger dulu. Kau akan baik-baik saja saat bangun. Tang Wenbin, kau punya 1 menit buat wasiat. Di mana Master Mu? Kau bilang sampah itu masuk. Master Mu, cepatlah. Bunuh dia cepat. Waktumu tinggal 30 detik. Jangan pura-pura bodoh. Dengan kehadiran Master Mo, aku tak percaya kau bisa berbuat apa-apa. Master Mo, bunuh dia cepat. Bunuh dia cepat. Kakak. Aku juga akan kasih perempuan ini. Tang Wenbin, kau carry Maddie. Jangan seret aku. Kau tahu sudah macam apa kau? Aku akan beri uang. Keluarga Tang kami kaya raya. Diam. Kau sadar apa yang kau lakukan? Aku dari keluarga Tang, Mo. Berani-beraninya melawan keluarga Tang. Keluarga Tang itu APA. Kau telah timbulkan malapetaka untuk keluarga Tang. Tuan Li, aku tak peduli lagi dengan ini. Hidup matinya tak ada hubungannya denganku. Mundur. Itu pasti akan menimbulkan masalah diplomatik. Dan aku mengundang Chu Yanran ke Jamuan Arrow. Dia putri sulung keluarga Chu di ibu kota. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh Nona Chu. Chu Ziran Hiu. Coba tebak siapa yang akan dia bantu, atau aku? Apa katamu? Nona Chu sudah datang. Ningzhe kau tamat. Apa yang terjadi? Nona Chu. Akhirnya kau datang. Bocah ini, dia ingin membunuhku. Kau bisa minta anak buahmu menangkapnya. Pukuli dia sampai mati. Aku tanya, apa yang terjadi? Apa kau tidak mengerti aku? Nona Chu, Satpam Bao ini, dia ingin membunuhku. Ini jamuan makan malam kaunku. Bahkan kau datang sendiri. Dia berani memukulku. Bukankah dia memukul wajahmu? Jelas kau ingin melakukan sesuatu pada Ruo Yun. Omong kosong, Nona Chu. Kau tidak boleh mendengarkan perkataannya. Cukup, ayo. Nah, aku punya dukungan Nona Chu. Saat kau masuk, akan kulihat bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Lakukan. Kedua, kau tahu siapa dia? Baronnya kau meninggangnya? Siapa? Jia tunanganku. Dia pria yang dihargai keluarga Chu di ibu kota. Baronnya kau meninggangnya? Apa? Siapa? Ini salahku. Jika aku tahu kau tunangan Nona Chu, aku tak berani jadi musuhmu walau mati. Sekarang kau tahu salahmu. Aku salah. Aku tahu aku salah. Sudah terlambat. Tolong ampuni aku, Tuan Muda. Tuan Muda Nie, tolong ampuni aku. Aku tak lebih buruk darinya. Kenapa kau menyukainya? Atau dia bisa jadi bos, dan aku jadi yang kecil. Yanran Berkorban begitu banyak. Hanya untuk jadi simpanan. Ini tak sesuai identitasmu Putri Sulung Chu. Ningyan, kau juga di Hong Cheng. Kakak, sudah bertahun-tahun. APA kau masih ingat aku? Khawatir? Bukan dia tujuanku, tapi kau. Dan untukku. Keluarga Chu batalkan pernikahanmu. Dan tetapkan pertunangan lagi. Ini kontrak pernikahannya. Mulai sekarang, kau milikku. Mustahil.
Pernikahanku dengan Ningshe diatur kakek. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Kau bilang dia pecundang? Kau tinggalkan keluarga 13 tahun lalu. Kami tak tahu dia hidup atau mati. Sejujurnya, para tetua keluarga memutuskan untuk memilihku jadi pewaris baru. Akan segera diumumkan ke dunia. Begitukah? Semua milikmu akan kuwarisi. Tentu, tunanganmu jadi milikku. Kau tak tahu malu. Aku tak setuju wala mati. Itu bukan urusanmu. Bawa nona muda kembali. Kutunjukkan arti kebajikan wanita. Kualifikasi apa yang Anda harus melawan saya? Masakak, nanti akan saya lihat. Apa jenis kemampuan yang dimiliki pecinta keluarga Ning baru ini? Lawan. Ahli hidup baru keluarga pertama di negara Panjang, tidak memiliki keahlian. Anda. Saya sudah memberitahu Anda tidak dapat membawa perempuan saya, Ningshe. Meskipun saya memberikan Anda, meskipun saya berikan kepada Anda tidak dapat mengambilnya. Ningshe, gimana ya Gan? Apa Anda takut kemarahan keluarga? Anda harus menanggung kemarahan. Mengapa Anda ada di sini? Sebagai kaisar bela diri dari keluarga Ning, saya harus selalu memandu jiwa muda. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa, selama keluarga belum memilih ulang ahli hidup, Anda masih anak kedua dari keluarga Ning. Jangan lupakan identitas Anda. Anda akan menyesal itu. Bagaimana Anda mendapatkan cara untuk bertransaksi dengan saya? Saya akan memberitahu Anda. Saya telah mengetahui bahwa tuan tertinggi Departemen Tempur juga di Hong Cheng. Dengan dukungannya, posisi ahli sihir akan menjadi milik saya. Guru belum berbicara. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Jangan khawatir, aku takkan membunuhmu hari ini. Jawab pertanyaanku, aku akan melepaskan pengejaran 13 tahun lalu. Apakah kau punya hubungan dengan kelompok itu? Kau pikir aku akan memberitahumu? Jujur, atau bana kau? Sudahlah, biarkan dia pergi. Guru. Tunggu saja. Masalah ini takkan berakhir begitu saja. Ayo pergi. Guru, kenapa kau melepaskannya? Bahkan jika dia tak mengatakan, aku akan mencari tahu, dan aku akan segera mencari tahu. Siapapun yang terkait dengan masalah itu, takkan selamat. Apa? Tang Wenbin meninggal? Tuan, ini bukan urusanku. Itu karena anak itu terlalu kuat. Apa kau memilih untuk tidak bertindak dan membiarkan binatang itu membunuh keturunan Tang? Ini. Tul sekali. Selamat datang, Tuan Muda Ning. Tuan Muda Ning, kenapa datang ke Hong Cheng sendiri? Apa kau akan membunuh anak itu sendiri? Tuan Muda Ning, orang Tang sudah tewas sekarang. Pembunuh keluarga Bai dan Tang adalah orang yang sama. Kita harus membalas ini. Tuan Muda Ning, berat bagimu tinggal di Hong Cheng selama ini. Suatu kehormatan melayani Anda. Benarkah? Tapi kau bahkan tak bisa atasi sampah. Biarkan Tang dan Bai mati di tangan sampah itu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Ingat ini, aku, Yin Yan, tak pernah mau pecundang. Kau melakukan kesalahan? Karena kau tidak melakukannya, maka tidak perlu dihukum. Di masa depan, industri keluarga Tang dan Bai akan saya serahkan pada kalian bertiga. Terima kasih, Tuan Muda Ning. Tuan Muda Ning, ada urusan apa di Hong Cheng? Serahkan pada kami. Kami akan melakukan segalanya, dan takkan ragu. Konon kata, pemimpin tertinggi Departemen Pertempuran pensiun 3 tahun lalu, dan berada di Hong Cheng sejak itu. Apa? Kau menemukannya untukku? Aku ingin bertemu langsung dengannya. Pemimpin tertinggi ini tinggal di Kota Merah selama 3 tahun. Dengan sumber daya kita, sulit menemukannya. Ya, tidak terlalu merepotkan. Dewa Pemburu juga datang ke Kota Merah baru-baru ini. Selama kita bisa menemukannya, kita bisa menemukan pemimpin tertinggi. Selain itu, apapun syarat Dewa Pemburu, kalian harus setuju tanpa syarat. Siap, Tuan? Ruoyun Ningxia. Apa yang kau lakukan pada Ruoyun? Tang Wenbin memberinya obat. Jika aku tidak datang tepat waktu, itu akan merepotkan. Merikini. Apa Tang bilang dia bertanggung jawab atas Ruoyun? Tang Xiaomu sudah mati. Aku baik-baik saja. Ningxia, apa Tang Wenbin melakukan sesuatu padamu? Aku baik-baik saja. Ini semua salahku. Aku membiarkanmu diganggu. Jam berapa ini? Masih sempat bermesraan di sini. Kau pembuasal. Pergi dari sini sekarang. Ibu, kenapa ibu melakukan ini pada Ningshe? Jika bukan karena dia, aku pasti sudah diperkosa oleh binatang itu. Tuan Tang sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Anaja, apakah ini yang kau lakukan? Jangan khawatir, aku tidak membunuhnya. Tang Wenbin punya banyak musuh, dan kita bukan satu-satunya. Ibu, dana kita sudah beres sekarang. Kita tak perlu lagi melihat wajah orang lain. Dan kita tak akan diancam oleh orang lain.
Ya, kita akan hidup bahagia sebagai keluarga. Kita tak akan takut pada siapapun. Halo Tuan Wang, dengarkan aku. Halo. Ada APA? Keluarga Wang menahan bahan bangunan kita, dan meminta harga 3 kali lipat. Bukankah itu perampokan? Dulu kita punya hubungan baik dengan mereka, kenapa mereka tiba-tiba melakukan ini? Ini semua karena si idiot itu. Keluarga Tang dan Wang adalah 2 dari 5 keluarga besar. Sekarang Tang Wenbin sudah mati. Mungkinkah keluarga Wang tidak membalas dendam? Bisakah Ruo Yu melewati keluarga Wang? Jika keluarga Wang tidak menjual kepada kita, keluarga lain juga tidak akan menjual kepada kita. Serahkan ini pada aku. Janji dalam 1 hari, pasokan bahan bangunan akan kembali normal. Aku ada urusan. Aku akan kembali dulu. Lihat betapa sombongnya dia. Siapa yang tidak bisa membual, pada akhirnya, dia kabur dengan malu. Ibu, kurangi bicara. Aku yang akan menangani ini. Menghadap Yang Mulia. Yang Mulia, apa yang bisa saya lakukan? Aku akan meratakan keluarga Wang, dan membalaskan dendam Zizun. Sekarang bukan waktunya. Ning Yan mencoba menyenangkan kita. Yang pasti membuat Wang akur dengan kita. Kau pergi ke sana atas nama. Biarkan mereka berdarah dulu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tak bisa bergantung pada Yingzhe. Tak apa, aku harus selesaikan ini. Mengerti? Serahkan ini padaku. Ingat baik-baik, Xinglai itu orangnya yang mulia. Ning Sao pun menghormatinya. Dia bilang bahan su harus tersedia, maka harus diatur. Jika gagal, aku tak bisa melindungi. Aku tahu. Jangan khawatir soal ini. Makin tua, makin penakut. Tak mudah ambil barang Wang. Kau siapa? Siapa yang izinkan masuk? Maaf, Tuan Wang. Saya Su Ruoyun dari keluarga Su. Ternyata kau. Duduklah. Kenapa tiba-tiba naikin harga bahan su meningkat begitu banyak? Itu alasannya? Ya, aku tahan bahan keluarga Su. Bukan hanya 3 kali. 30 kali pun takkan kuberikan. Keluarga Tang musnah tadi malam. Apa? Bukan hanya Tang Wenbin yang mati kemarin. Sepertinya Nona Su tidak bodoh. Ini, aku sudah siapkan kontraknya. Asalkan kau setuju dengan syaratku, aku akan beri keluargamu bahan bangunan gratis selama 3 tahun. Yang Mulia, jika kau punya ide yang sama dengan Tang Wenbin, maka aku minta kau batalkan ide ini. Aku bukan wanita sembarangan. Jangan bandingkan aku dengan sampah seperti Tang Wenbin. Jika aku ingin mencari wanita, ada banyak bintang wanita menungguku. Jadi, apa maumu? Nona Su, apa kau punya suami bernama Ningze? 2 dari 5 keluarga besar kita sudah hancur. Balas dendam ini harus dibalas. Jika kau panggil dia ke sini, aku akan tanda tangani kontrak ini, bagaimana? Kau ingin aku berurusan dengan Ningze? Aku tidak setuju. Seseorang. Ya. Apa yang kau lakukan? Kau jalan tak tahu malu. Jika kau tidak bawa dia ke sini hari ini, kau tidak bisa pergi kemanapun. Mana-mana. Telepon dia. Jangan harap, aku tak akan mengkhianati Ningze. Benarkah? APA yang kau lakukan? Jangan macam-macam. Kau wanita tercantik di dunia. Jika wajah ini rusak, betapa sedihnya dia. Jangan macam-macam. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tak meneleponnya, akan kuhancurkan wajahmu. Jangan harap, aku tak akan mengkhianatinya. Sayang sekali menghancurkan wajah secantik ini. Ini untukmu. Semua untukmu. Kantik, jangan kau izini. Hentikan. Tapi kau mendatangiku. Apakah kau mencakar wajah Ruoyun? Memangnya kenapa? Jika kau selangkah lebih lambat, akan kubiarkan dia melayani pengawalku. Kau mencari mati. Tidak. Keluarga Su takkan beli bahan bangunan itu. Ningze,
Aku tahu kau bisa berkelahi, tapi sehebat apapun dirimu. Dengan tongkat ini, kau mau membunuhku? Katakan, siapa yang menyuruhmu? Apakah itu Ning Yan? Kau! Ning Yan takkan pandang rendah orang seperti. Jika aku tak salah, seharusnya kau yang memimpin dan membuat keputusan tanpa izin. Ning Yan tak suka anjing pembangkang seperti. Apa kau tak takut tuanmu tak senang? Memangnya kenapa? Asalkan aku membunuhmu, keluarga Wang akan jadi bawahan Ning muda. Pergi ke neraka. Kau tak bisa bermain senjata seperti ini. Tianfeng. Wang Tianfeng 13 tahun lalu, ayahmu dan 4 raja lain membunuh ibuku. 13 tahun kemudian, kau lukai istriku lagi. Haruskah aku menyelesaikan masalah ini denganmu? Mari mulai denganmu. Hentikan. Paman Wang, kau datang menyelamatkanku. Ning Xiao berkata bahwa, kita tidak bisa menyentuh keluarga Su. Kau tidak mengerti? Tapi aku melakukan ini untuk 5 keluarga besar. Baroninnya kau membantah, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti. Nona Su, Dewa Xinglie sudah menjelaskan bahwa, kami akan menyediakan materi keluarga Su tanpa syarat. Dewa Pemburu. Saat berburu Dewa Perang, dia bilang akan mengganti rugi keluarga Su. Ini bagian dari kompensasi. Kenapa kau masih berdiri di sini? Kenapa kau tidak berlutut pada Nona Su? Nij. Karena kita sudah mendapatkan bahannya, mari kita pergi dulu. Tunggu. Kuning Zesu, Anda bisa pergi. Tidak, dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia punya dendam pada Tuan Muda Ning. Kamu kembali duluan. Tidak, terlalu berbahaya di sini. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku di sini. Bajingan kecil. Berani sekali kau di sini? Kenapa tidak? Aku belum menagih hutangku. Aku adalah Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri rendahan tak perlu diketuk. Hari ini, aku patahkan tanganmu. Tuan Mutaning. Kau tidak boleh menyentuhnya. Hari ini hanyalah permulaan. Aimu membunuh ibuku. Hari ini aku akan merenggut nyawamu. Ningshe, kau tidak boleh menyentuhnya. Jika kau membunuhnya, keluarga Wang akan berseteru dengan... Hari ini aku akan membunuhnya. Lihat apa yang bisa keluarga Wang lakukan padaku. Tidak. Wang Xiao, kau bau ketenjik. Dewa hukuman ada di sini. Saya menghadap Dewa Perang Xinglai. Dewa Perang, menputuskan untuk keluarga Wang. Mohon bertanggung jawab atas keluarga Wang. Binatang ini membunuh Pangeran Wang. Mohon bunuh binatang ini. Kenapa begini? Sepertinya kau anggap remeh perkataanku. Yang Mulia secara pribadi memerintahkan untuk mencabut penyitaan bahan bangunan Su. Tapi kau membuat keputusan sendiri dan mempersulit keluarga Su. Kenapa Ning Yan tak mau berteman dengan Yang Mulia? Dewa Perang, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud begitu. Apa kau berniat begitu? Aku akan tanya Ning Yan sendiri. Pergi. Baik, 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 baik. Saya tahu segalanya tentang Yang Mulia. Salahku karena tak becus. Hingga Nona Song kaget. Saya rela mati untuk menebusnya. Ini tak ada hubungannya denganmu. Aku sendiri yang akan menyelesaikan ini. Terima kasih tak membunuhku. Penkan. Xinglai, Dewa Perang. Ruoyun, kenapa kau kembali di sini? Aku dengar apa yang terjadi padamu. Jadi aku datang menemuimu. Ya, Nona Su. Hal seperti itu terjadi. Aku benar-benar minta maaf. Xinglai Dewa Berburu terlalu sopan. Ini pil kecantikan dari Xinglai. Asalkan kau meminumnya, wajahmu akan segera sembuh. Benarkah? Buka mulutmu. Yingzhe benar-benar baik-baik saja. Xie Lai Dewa Perang. Aku sangat berterima kasih. Ini adalah tugasku. Ngomong-ngomong, Nona Su, aku ingin meminta bantuan Tuan Ning. Aku paham, aku pergi dulu, Ningzhe. Bantu Dewa Perang jahat dengan baik. Siapa? Tuan Muda Ning, mohon ampuni aku. Tak kusangka Dewa Perang jahat muncul. Aku hanya ingin membunuh Linze untuk membalas dendam anakku. Linze itu sampah. Kau bisa membunuhnya kapan saja. Tapi kau menyinggung Xinglai karena dia. Kau tak tahu dia orang kepercayaan. Menyinggungnya, kau menjinggung yang mahi kuasa. Tuan Muda Ning,
Sudah terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Siapkan hadiah mewah untukku. Aku akan minta maaf pada Yang Maha Kuasa. Dari sini, Yang Maha Kuasa pasti tinggal di sini. Saya Ning Yan. Orang-orangku tidak bermaksud menyinggungmu. Mohon pertimbangkan keluarga Ning di ibu kota. Tolong jangan repot dengan sampah seperti itu. Tuan Muda, Yang Maha Kuasa belum merespons. Apakah Yang Maha Kuasa tidak menerima permintaan kita? Jika Yang Maha Kuasa pikir saya kurang tulus, Ning yang bersedia memberikan setengah harta keluarga untuk meningkatkan anggaran militer Departemen Perang. Setengah dari industri. APA kau taktikat para tujuh kilyarga taksi 7? Ning Jae, kenapa kau di sini? Ini rumahku. Kenapa aku tak boleh di sini? Keluarga Su yang hancur. Bagaimana kau bisa tinggal di tempat seperti ini? Aku tahu kau pasti takut tak bisa bersaing denganku. Jadi kau datang mencari perlindungan Yang Maha Kuasa. Ninja, kau memerlukan keluarga Ning. Memelukkan keluarga. Ha bodoh. Berani-beraninya kau berkata begitu pada Tuan Muda Ning, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Menerobos ke kediaman Yang Maha Kuasa adalah kejahatan besar. Aku tak butuh kau. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Orang bodoh. Aku akan kembali ke rumahku sendiri. Bisakah kau menanganinya? Ninja, jangan bilang kau Yang Maha Kuasa. Apa? Kau pikir bisa pamer dengan kunci di tanganmu? Mari lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Ini hanya masalah harga diri yang rendah. Setelah meninggalkan keluarga selama 13 tahun, tanpa orang terkaya di negara lain. Tentu saja, dia ingin pamer di depanku. Tapi di mataku, dia tak ada bedanya dengan Prince. 2. Maukah kau masuk dan duduk? Kan kunci? Apakah saya perlu menjelaskan kepada Anda? Ning Ze, dia pasti dicuri. Oke kak, Ning Se, setelah berangkat ke Ning Family, dia akan berani melakukan hal yang seperti ini. Dan dia mencuri kunci ke rumah tertinggi. Ingin implikasi keluarga Ning kami, Tuan Muda Ning? Jangan buang napas Anda untuk dia. Saya tunggu. Biarkan yang tertinggi mengatasinya. Anda hanya bisa melakukannya. Yang Master Ning, ayo bantu saya. Hentikan. Hei kak? Aku bertemu Anda, Sing Tuhan Perang. Apa yang Anda lakukan di sini? Sing Ligue de Foire. Orang ini mencuri kunci ke rumah tertinggi. Dia terkena kidal. Tolong beli dia. Sing Tuan Perang. Sing Lai God of War? Anda dapat mengatasinya. Meskipun kami adalah keturunan keluarga Ning, tapi saya tidak akan menutupi limbah seperti ini. Masa sih kak? Ning Xiao, semua yang Anda katakan adalah benar. Maksudnya gimana? Anda menipu. Anda bahkan tidak tahu di mana rumah tertinggi berada. Gak berani minta maaf? Apa itu pavilion kekaisaran? Saya adalah anak utama dari keluarga Ning. Membeli pavilion kekaisaran ini yang mengejutkan. Ini jadi pewaris keluarga Ning. Upacara promosi. Mohon datang sebagai saksi. Aku terima undangan itu. Aku akan datang. Terima kasih. Dewa Perang Sing Lai. Aku permisi sekarang. Ning Se. Setelah besok, kau akan paham jurang antara kau dan aku. Jurang yang tak bisa kau kejar seumur hidupmu. Kuharap kau tetap percaya diri besok. Bawa Hengku terburu-buru. Aku bohong, pavilion imperial bukan kediamanmu. Mohon hukum aku. Bangun. Jangan khawatirkan detailnya. Yang mulia, besok benar-benar hadiri konferensi Ning Nian? Kenapa tidak pergi? Pembunuh ibuku akan muncul besok. Aku menunggu hari ini selama 13 tahun. Yang mulia sama sekali tidak tinggal di sana. Apa? Bajingan itu lagi? Aku, Wang Tianfeng, tidak akan membunuhnya. Aku akan jadi seorang pria. Ning seorang yang tidak berguna. Asal besok berlalu, itu akan menjadi kematiannya. Namun, karena Yang Mulia setuju hadir upacara, jadi hal terpenting sekarang mengadakan upacara. Wang Tianfeng, San Yangan menyiapkan hadiah untuk keluarga Su. Tuan Muda Ning ini, kenapa? Tentu saja, untuk menikahi Su Ruoyun. Karena aku mewarisi segalanya dari Ning Ze. Maka wanitanya milikku. Dewa Perang Sing Lai melindungi keluarga Su. Apakah ini membuatnya jijik? Bodoh, kau pikir Dewa Perang Sing Lie melindungi tanpa alasan? Bukan karena Yang Mulia diam-diam menginstruksi. Tolong beritahu saya. Menurutku, Yang Mulia rendah hati di Hongjeng dan menerima bantuan dari keluarga Su. Dia membalas budi. Jika aku menikahi Su Ruoyun, keluarga Su akan makmur. Membantu Yang Mulia membalas kebaikan ini. Yang Mulia akan lebih menghargaiku.
Aku mengerti. Aku akan segera melakukannya. Bagaimana Ruoyun? Keluarga Wang setuju memberi bahan bangunan? Karazimir Kasidujur. Maksudmu? Kepala keluarga San dan Wang telah datang. Kenapa mereka di sini? Ruoyun, apa yang kau lakukan? Kia ini? Tuan Muda Ning akan menikahi Nona Su besok. Tuan Muda Ning yang mana? Apakah Tuan Ning dari keluarga Ning di ibu kota? Tentu saja. Ini Tuan Yan. Ruoyun, ini acara besar. Kamu akan segera menjadi nona muda keluarga terkemuka di negara Long. Besok, Tuan Muda Ning akan mengadakan upacara suksesi dan menikahi Nona Su pada waktu yang sama. Ini adalah hadiah pertunangan kami. Masing-masing tak ternilai harganya. Nona Su, silakan berkemas. Silakan ikut kami ke hotel tempat Tuan Muda Ning berada. Ini bagus sekali. Saya tidak menyangka keluarga Su kita mengalami hari seperti ini. Ruoyun, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat temui Tuan Muda Ning. Dia akan menjadi suamimu di masa depan. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata begitu? Aku sudah menikah dengan Ning Zhe. Aku tidak akan menikah lagi. Dasar jalan kecil, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau menyerahkan statusmu sebagai nona muda Ning. Menyerahkan identitas Nyonya Muda Ning. Tidak peduli apa yang kau katakan. Aku tidak akan mengkhianati Ning Zhe. Baiklah, kau bisa mengurungkan niat itu. Nona Su, Tuan Muda Ning mengkakumianta. Ini adalah berkat Anda. Apakah Anda tidak ingin menerima tawaran ini? Aku ingin lihat bagaimana kalian akan membawanya pergi. Wang Qianfeng, San Yangan, kalian benar-benar tidak takut mati. Apa kalian belum cukup dipukuli? Ning Zhe, jangan bertindak terlalu jauh. Aku belum membalas kematian anak. Balas dendam. Aku di sini. Jika punya nyali, maju dan pukul aku. Balas dendam. Haruskah kalian bermusuhan dengan Tuan Muda Ning Yan? Musuh. Ning Yan bahkan tidak berani membentakku. Kalian ini apa? Ambil barang-barang kalian dan pergi. Atau aku sendiri yang akan memenggal kepala kalian. Kenapa pecundang sepertimu membuat keputusan untuk Ruoyun? Ruoyun akan segera menjadi seorang Phoenix. Tapi sekarang kau di sini merusaknya. Apa niatmu? Ibu, kau sudah keterlaluan. Kau bahkan tidak bercermin. Tuan Ning Yan adalah pewaris keluarga pertama di negara Long. Lihat dirimu. Kau hanya seorang penjaga gerbang. Kau terlihat sangat miskin. Apakah kau pantas untuk Ruoyun? Ning Zhe akan segera menceraikan Ruoyun. Cukup sudah. Ibu, jika kau mendorongku lagi, aku akan bunuh takkan menikahi Ningnya. Tidak akan pernah. Ning Zhe, terima kasih sudah bersamaku. Ini adalah waktu paling bahagia bagiku. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Tidak. Mingker, aku akan mencabut nyawamu sekarang. Kau akan segera menyesalinya. Ayo pergi. Di kehidupan berikutnya. Kenapa kau begitu bodoh? Selama aku di sini, aku takkan biarkan kau menikahi siapapun. Kau gila. Kau hanya boleh jadi wanita Ning Zhe. Enai. Aku pergi sebentar. Kau akan mencari Wang Tianfeng? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kembali, kau jalan, kembali ke sini. Kalian semua keluar. Bajingan kecil. Ku bilang, kau akan segera menyesal. Tidak enak melakukannya di rumah, tapi sekarang di wilayah kita. Hari ini, aku akan membalas. Api darahmu akan kotori lantai Su. Serahkan harta itu. Bunudia. Pergi. Bisa kau lari? Mingzhe kau tak bisa membunuh. Aku orangnya Master Ning Yan. Kau pikir Ning Yan saja bisa selamatkan nyawamu? Kami orangnya Master Ning Yan. Jika ku bunuh kami, pendant Ning Yan. Lord Agung Departemen Pertempuran takkan biarkan. Benar. Biarkan kami pergi cepat, atau Departemen Pertempuran bertindak. Kau dan keluarga Su akan mati. Ku takut? Kami berdiri di sini. Ayo bunuh aku. Aku tak biarkan kau mati sekarang. Agar kau jadi hantu yang jelas. Maksudmu? Tentu. Kau harus temui Sanbu asli. Sin Lai Agung akan keluar. Tahun. Bagaimana mungkin dia dewa perang? Yang mulia, siapa yang memberimu keberanian untuk meragukan identitas Tuan Agung? Apa kau curiga aku berbohong? Tidak. Sebenarnya, kau dan Ning Yan benar. Paviliun Kekaisaran memang tempat Tuan Agung. Aku tinggal di sana selama 3 tahun. Mohon ampuni aku.
Yang Mulia, aku tadi sedang linglung. Aku tak akan balas dendam. Aku akan segera menghilang dari Hong Cheng. Dan tak berani datang ke sini lagi. Aku mohon ampuni nyawaku. Kau tak boleh balas dendam. Tapi 13 tahun lalu, kau bunuh ibuku. Dan kau ancam istriku, 13 tahun kemudian. Aku harus membalas ini. Aku tak perlu tahu siapa bunuh ibumu. Aku tak perlu tahu. Kalaupun kau tak beritahu, aku juga tahu siapa itu. Upakara Penabatan Besak akan jadi hari kematian kalian. Selamat, Tuan Agung. Balas dendam besar akan terbalaskan. Hishi Tuanagang. Balas dendam besar akan terbalaskan. Tidak, aku harus memberitahu kakek. Halo. Nonasong, ikutlah denganku. Halo, Ruoyun, baiklah pada aku. Bagaimana? Apakah Ruoyun berubah pikiran? Ruoyun mematikan telepon. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah Ningzhe memaksanya kabur? Sudah kuduga dia bukan orang baik. Sialan. Ruoyun, di mana kau sembunyikan dia? Are you Yun yang mana? Kusuruh dia tinggal di rumah, Xiao Zhe. Ruoyun mungkin dalam bahaya. Pergi dan periksa. Hey. Hey. Kamu siapa? Lepaskan aku. Kenapa harus kamu? Fire Cuberdahu. Aku tidak akan pernah menikahimu. Bagaimanapun, aku akan menjadi wanita keluarga. Nonasu, kenapa kau peduli dengan siapa kau menikah? Kau Ningye. Ya, aku saudara tiri Ningzhe. Tenang sekali, jadi kau sudah tahu identitas pecundang itu. Ku beritahu, Ningzhe tidak mudah dihadapi. Dia punya identitas lain. Dia adalah pemimpin tertinggi Departemen Perang. Aku sangat takut. Jika sampah itu pemimpin tertinggi Departemen Perang, maka aku adalah Raja Kerajaan Naga. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ruoyun, sebaiknya kau pintar. Aku menikahimu. Aku hanya ingin membuat kesal pecundang itu. Jangan coba-coba. Kenapa kau di sini, Ian? Kau benar-benar menangkapnya. Kau tahu kau bermain api? Chuyanran, kau harus ingat baik-baik. Kau tunanganku sekarang. Besok, kalian semua akan menjadi wanitaku. Jika kau menyebut pecundang itu lagi, aku akan membuat keluarga Chu lenyap dari Long. Camarilla. Ningyan, kau akan menyesalinya. Bawa kedua nona muda kembali untuk mandi dan berganti pakaian. Besok, kita akan menikah. Kau tidak diizinkan pergi sebelum pernikahan. Jika kau meninggalkan ruangan, kau akan dipenggal. Aku tidak becus. Aku hanya menemukan Nona Su diculik Feng Sihai. Aku mengirim pasukan elit untuk mencari. Tapi kami belum menemukan tempatnya ditahan. Tapi tenanglah. Aku memantau kediaman Feng Sihai 24 jam. Ini hanya masalah waktu. Selain itu, baru tadi malam, Nona Chu Yanran tiba-tiba menghilang. Apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu dicek. Aku tahu di mana mereka berada. Pergi ke upacara suksesi. Oh, Tuan Muda Ning ada di sini. Oh, Tuan Muda Ning ada di sini. Ini dia. Selamat datang, Tuan Muda Ning. Kau benar-benar anjing yang setia. Mulai sekarang, tidak ada 5 keluarga di Hong Cheng. Setelah itu, keluarga Ningku akan menjadi keluarga terbesar. Selamat, Tuan Muda Ning. Selamat, Tuan Muda Ning. Selamat, Tuan Muda Ning. Bagus sekali. Aku punya 3 hal untuk dilakukan di upacara ini. Pertama, aku akan membunuh Ningzhe. Kedua, mengambil alih semua dari sampah itu, termasuk wanitanya. Ketiga, aku mengundang Agung dari Departemen Pertempuran. Aku ingin disaksikan oleh Agung untuk menjadi pewaris terhebat Ning. Selamat, Tuan Muda Ning. Selamat, Tuan Muda Ning. Oh, bawa dia ke atas. Keduanya adalah tunangan saya. Akan menyelesaikan pertunangan ini di bawah saksi Agung. Kau tidak tahu malu. Enayen, apa kau tidak takut ditertawakan seluruh dunia? Di dunia ini, kekuatan adalah raja. Aku punya identitas pewaris keluarga Ning dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Apakah aku perlu takut pada siapapun? Ningzhe ada di sini. Kau benar-benar berani datang. Adakah tempat di seluruh kerajaan naga yang tak berani kudatangi? Ningzhe yang arogan. Hari ini adalah hari kematianmu. Jadi, kau sudah menyergap di sini. Kau sangat hina. Salahkan dia karena bodoh. Dia datang untuk mati demi 2 wanita. Setelah hari ini, Ningzhe, aku akan menggantikanmu sebagai satu-satunya pewaris keluarga Ning. Dan hari ini adalah hari kematianmu. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh.
Apa kekuatanmu yang sebenarnya? Waktunya membayar hutang darah 13 tahun lalu. Kalian, bunuh dia untukku. Ku beri kau kemuliaan dan kekayaan jika kau membunuhnya. Xie Ning, masih mau uang saat sekarat. Konyol sekali, bocah. Kau masih terlalu muda. Alam Kaisar bela diri. Ningshe, inilah jurang antara kau dan aku. Hanya seorang kaisar bela diri ingin membunuhku, kau terlalu naif. Ayo. Kau, jangan mendekat. Aku satu-satunya pewaris keluarga Ning sekarang. Penerus keluarga Ning. Di mataku, kau tak lebih dari kentut, biasa. Aku sama sekali tak peduli. Aku tahu itu. Siapa yang ingin membunuh ibumu? Kakek. Asalkan kau melepaskanku, akan kuserahkan semuanya padamu. Nyeyan, kau berbohong. Kau membunuh ibu Ningshe. Nenek, aku masih kecil 13 tahun lalu. Bagaimana bisa aku membunuhnya? Kakek, asalkan kau melepaskanku, akan kuceritakan segalanya. Kau tak butuh apapun. Apa kau tak ingin balas dendam? Orang yang membunuh ibumu dulu adalah orang-orang di belakangmu. Aku akan kembali ke keluarga Ning sendiri. Tak seorang pun dari mereka akan selamat. Sekarang waktunya menghabisi. Lepaskan mereka. Apa kau pikir aku sebodoh dirimu? Sekarang kedua wanita ini jimat penyelamatku. Jika kau berani membunuhku, akan kubawa mereka mati bersamaku. Asalkan kau melepaskan mereka, akan kulepaskan kau. Aku tak mau pergi sekarang. Kau berlutut. Saat yang maha kuasa datang, akan kubiarkan dia membunuh. Jangan terperangkap jebakannya. Diam. Jika kau berani bicara lagi, aku akan membunuhmu. Jangan hanya berdiri di sana. Berlutut. Baik, aku berlutut. Nings, lihat dirimu sekarang. Apa lagi yang bisa kau lakukan padaku? Sekarang bersujud padaku. Sampai aku puas. Bajingan, aku akan melawanmu. Jalan. Bro, itu semua salah paham tadi. Bisakah kau mengampuniku lagi? Aku bersumpah akan menghilang dari pandanganmu. Satu-satunya cara menghilang sepenuhnya adalah kau mati. Tidak, aku tidak mau. Aku dilindungi penguasa tertinggi Departemen Pertempuran. Apa yang kau inginkan? Aku akan menjadi musuhmu. Supreme, tidakkah kau penasaran mengapa Supreme yang kau undang belum muncul juga? Kau. Masuk. Roh Bintang, akhirnya kau di sini. Bunuh dia untukku di hadapan Yang Maha Kuasa. Aku pasti akan meminta penghargaan untukmu. Dewa jahat, kenapa Yang Maha Kuasa tak menjengukmu? Yang Maha Kuasa. Apa? Kau adalah Yang Maha Kuasa. Kau ditakdirkan gagal sejak awal. Di mataku, kau hanyalah orang yang malang. Mustahil. Bagaimana bisa kau jadi Yang Maha Kuasa? Ini tidak mungkin. Aku akan bertarung denganmu. Ningqian, giliranmu. Kebiasaan buruk ibu. Ibu pasti akan mengubahnya. Dulu ibu meremehkan orang. Melalui kejadian ini, ibu akhirnya mengerti. Jangan pernah meremehkan orang lain. Mungkin pengemis di pinggir jalan bisa jadi orang terkaya di negara kita. Siaze, hati-hati di luar. Urusan keluargamu belum selesai. Jadi, kamu harus perhatikan keselamatan. Jangan khawatir kakek, kali ini kami sedang berbulan madu. Tidak akan ada kecelakaan. Oak. Kami pergi ke area wisata keluarga Chu. Kakek tenang saja. Oak. Semoga perjalananmu menyenangkan. Jangan khawatir, kami Bye-bye. Ningshe, setelah perjalanan ini, apa rencanamu? Setelah perjalanan ini, aku ingin kembali ke keluarga Ning, balas dendam ibuku, dan semua yang hilang selama ini. Aku akan mendapatkannya kembali. Aku akan temui pria tua yang tak kulihat selama 13 tahun. Halo, sudah 13 tahun ya.